Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallah wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan di kesempatan siang hari ini, tumben saya mencoba untuk bikin video siang-siang. Maklum jika ada suara anak-anak atau suara-suara yang lain karena memang berdekatan. Izinkan di kesempatan siang hari ini saya ingin menceritakan tentang awal dari Kesultanan Mataram. Cerita ini para sedulurku kelanjutan dari cerita dari Saumas yang terdahulu, yaitu tentang perjanjian Ratu Wiji Tanah Jawi atau Gagak Emprit, perebutan tentang kekuasaan dari Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pamanahan. Cerita ini diambil dari babat sejarah Cirebon Peteng, kelanjutan dari cerita terdahulu. Ketika Panembahan Senopati bertapa dan tinggal di gunung, ketika setelah mengetahui buah kelapanya sudah dimakan oleh Ki Ageng Giring, sang Senopati mendapatkan wahyu kaprabon. Namun demikian sang Senopati masih terus berjalan, sehingga dalam perjalanan itu sang Senopati bertemu dengan Sunan Pakungwati. Pada saat Senopati berkunjung ke Sunan Pakungwati, maka Sunan Pakungwati berkata, "Anakku, ketahuilah olehmu bahwa suatu hari nanti kemudian kamu akan menjadi raja di tanah Jawa. Namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu akan melihat kekacauan yang besar." Tidak lama kemudian di Pajang terjadi sebuah kekacauan yang menggemparkan, sehingga hal itu terdengar oleh sang Senopati, dan sang Senopati bertanya, apakah yang telah terjadi di Pajang sehingga hal itu menggemparkan seluruh pulau Jawa? Apakah juga yang dikehendaki oleh orang-orang Pajang sehingga mereka mengobarkan api peperangan di mana-mana? Jika hal itu yang dikehendaki oleh orang-orang Pajang, maka biarlah aku yang menyerang Pajang terlebih dahulu. Ucapan sang Senopati ini terdengar oleh orang-orang Pajang, sehingga orang Pajang marah besar, sehingga menimbulkan peperangan. Melihat kemarahan orang-orang Pajang, sang Senopati segera menyerbu Pajang. Mangga kita saksikan sejarah selanjutnya melalui video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pecahlah peperangan antar sang Senopati dengan Pajang. Tombak dan panah berhamburan. Meriam besar yang diangkat oleh 8 orang itu menyemburkan api yang meletup-letup, membakar segala yang ada. Melihat keganasan meriam yang mengerikan itu, Sultan Pajang berkata, peperangan yang ganas ini akan banyak orang yang menjadi fakir. Aku percaya di dalam hati bahwa suatu ketika nanti kamu akan menduduki Jawa
Aku pasrah ikut dalam perlindunganmu di Pajang sampai habis sisa usiaku. Adapun di Pulau Jawa dan 25 pulau yang lain, ambillah olehmu. Oleh karena itulah sang Senopati naik tahta di Mataram dan membiarkan Sultan Pajang hingga habis usianya. Setelah sang Senopati menjadi Sultan Mataram, sang Senopati berkuasa penuh sebagaimana kekuasaan Majapahit. Sang Senopati Mataram dapat menaklukkan seluruh kerajaan yang ada di Pulau Jawa, sehingga para raja di Jawa semua tunduk dalam persebaan Mataram. Dan para raja itu diwajibkan sembah menghadap kepada Sultan Mataram pada setiap bulan Maulud sambil membawa upeti dan persembahan. Semua raja-raja diwajibkan setiap tahun menghadap ke Mataram, kecuali daerah-daerah yang punya jasa terhadap Mataram. Maka daerah-daerah itu tetap merdeka dan bebas tanpa membayar upeti kepada Mataram. Daerah-daerah yang memiliki kebebasan itu adalah Tuban, karena penghormatan Mataram kepada sang guru Sunan Bonang. Daerah Gresik karena penghormatan Mataram kepada Sunan Giri. Daerah Kudus juga merdeka karena penghormatan Mataram kepada Sunan Kudus. Daerah Cirebon juga merdeka karena penghormatan Mataram kepada Sunan Jati. Daerah Kadilangu juga merdeka karena penghormatan Mataram kepada Sunan Kalijaga. Semua para wali mendapatkan hak istimewa dari Mataram karena mereka adalah para guru Mataram. Alhamdulillah sudah kita saksikan tadi videonya ya para sedulur. Sekarang kita kembali lagi membaca Babat Cirebon Peteng. Setelah para wali meninggal, semua daerah yang memiliki hak istimewa ikut digulung juga oleh Mataram, termasuk Cirebon dan Banten pun juga dikuasai oleh Mataram, sehingga setiap tahunnya membayar upeti kepada Mataram. Malahan sang Senopati Mataram berbangga dapat menguasai seluruh kerajaan Pulau Jawa. Jika diteliti, hal ini dikarenakan sang Senopati Mataram masih merupakan keturunan dari Ki Pamanahan yang masih berputra dari Bondan Kejawan. Sedangkan Bondan Kejawan itu adalah masih keturunan dari Raja Majapahit yang dahulu dibuang. Dalam pembuangan itu, Bondan Kejawan melakukan pertapaan yang tekun untuk memulihkan kedudukan anak cucunya agar dapat timbul menguasai kerajaan yang jika diibaratkan sangatlah sesuai dengan peribahasa Kasuma turuning waris, yaitu kusuma menitis pada waris. Menduduki sebagai ratu di Mataram menjadi senopati yang sungguh telah mendapat perlindungan payung tunggul dari Sunan Kalijogo sebagai penjaga Mataram. Hal itu karena para wali yang lain yang 8 telah meninggal dunia. Sehingga hanya tinggal Sunan Kalijogo hidup sebagai rijal wali yang menduduki tanah Jawa, mendapatkan anugerah sebagai wali Jawa. Bukankah nenek moyang sang Senopati Mataram adalah orang-orang yang agung yang kewibawaannya diwariskan kepada anak cucunya? Hal itu juga karena sang Senopati Mataram mendapatkan berkah dari Waliullah Sunan Kalijogo. Kemudian sang Senopati Mataram menurunkan Pangeran Kajenar, Pangeran Tepasan, dan perempuan yang menikah dengan punggawa mantri dari Sabrang.
yang ada di Pajang bernama Ki Japarana, berputra Ki Dadap. Ki Dadap Surat berputra yang bernama Ki Jamanggat dan Ki Aryo Pamat Suradiradir. 4 orang yang disebut tadi masih merupakan keluarga sang Senopati. Kemudian menikah dengan orang yang bernama Gedeng Enis. Gedeng Enis berputra Raden Narawangsa Haji. Narawangsa berputra Raden Rasa Jawa. Kemudian berputra yang bernama Raden Tugel. Kemudian berputra Raden Papak, yaitu yang masih saudara dengan Ki Gedeing Pamanahan yang menjadi orang tua Ki Senopati Mataram. Ki Senopati Mataram merupakan murid kesayangan dari Sunan Kalijogo. Ki Senopati Mataram berguru kepada Sunan Kalijogo tentang berbagai hal tentang wisik jati atau jati wisik. Hakikat rasa tauhid terhadap Allah yang dapat membuka tabir pemikirannya hingga sang Senopati Mataram dapat bermakrifat kepada Allah yang Maha Kasih. Sunan Kalijaga berkata, para sedulur, Senopati Mataram, perhatikan olehmu tentang hakikat ilmu 10 agar selalu diwaspadai. Hakikatnya hal itu sangatlah berat. Maka barang siapa yang memiliki ilmu 10 itu, maka ia pasti akan menjadi raja di dunia dan di akhirat. Malahan hal itu dapat diteruskan oleh anak cucunya. Anak cucunya juga akan jumeneng menjadi raja. Nanti ada yang menggantikannya, namun hanya sebentar. Hal itu masih dapat dikatakan sebagai keberuntungan di dunia dan akhirat. Itu para sedulur ceritanya dari awal dari Kesultanan Mataram. Mudah-mudahan menambah sejarah warna dari sejarah Jawa itu sendiri, terutama Mataram dan Pajang. Kula mohon ampura jika ada kesalahan munalan muni kula, tingkah laku kula. Kula mohon ampura sebanyak-banyaknya. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.